Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, tak berlama-lama, kali ini cerita memasuki episode ketiga, di mana pada episode kedua kemarin telah kita saksikan bersama Bayu yang mendapat tantangan dari sang pengguna elemen tanah, namun mampu mengimbangi bahkan mengalahkannya. Di suatu pagi yang masih berkabut, tepatnya di Desa Pari, terlihat sosok seseorang memakai jubah hitam panjang dengan wajah yang tertutup bayangan jubah sedang berjalan di tengah perkampungan. Warga sudah beraktivitas di dapur, ada yang pergi ke sawah dan ada juga yang sedang merasat sayuran. Sosok itu melihat ke sekeliling, memandang dengan tajam ke arah penduduk yang sedang beraktivitas. Dan seketika penduduk yang sedang ada di rumah atau halaman rumah seperti terserap energinya, namun tidak sampai meninggal, bagaikan orang sakit yang tak kunjung sembuh. Sosok itu tertawa puas, seakan telah mendapatkan mangsa. Lalu sosok itu tiba-tiba menghilang. Saat matahari hampir tegak, suara tangis dari setiap rumah akhirnya pecah, tetapi tidak semua orang terkena dampak dari sosok berjubah tadi. Hanya orang yang sedang berada di rumah saja yang terkena, sedangkan yang saat itu tidak di rumah, mereka baik-baik saja. Terutama para laki-laki yang saat itu sedang di sawah, mereka seperti tidak terdampak apa-apa. Cepat lapor Pak Lurah, Pak, supaya anak kita bisa tertolong, ujar seorang ibu-ibu sedang menangis di samping anaknya yang seperti sekarat. Bapak, ibu kenapa? Ibu kenapa Pak? Ucap seorang anak kepada ayahnya sambil menangis. Sementara itu Bayu beserta kakek Terangga sedang berjalan di tengah hutan. Namun mereka sudah mendekati gapura desa yang mengarah ke Desa Pari. Ketika memasuki gapura terasa aura yang sangat berbeda dari desa pada umumnya, lebih mencekam dan sunyi. Seperti desa mati yang ditinggalkan penduduknya, Bayu dan kakek terus berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap. Namun Bayu seperti merasakan aura yang sangat jahat menyelimuti desa tersebut. Kek, desa ini kenapa ya? Kok terasa sangat aneh? Ujar Bayu mengernyitkan dahi. Kamu juga merasakannya ya? Tanya kakek. Memangnya kakek merasakan hal yang sama denganku? Sahut Bayu. Kamu meremehkan kemampuan kakek ya? Jawab kakek meninggikan alis. Hehehe, tidak kek. Aku cuma bertanya saja, jawab Bayu cengengesan. Sepertinya terjadi sesuatu yang aneh di sini nak. Iya kek, aku juga merasa seperti itu. Seperti aura jahat yang kuat menyelimuti. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan dari salah satu rumah. Ibu. Tanpa pikir panjang, Bayu dan kakek pun langsung menghampiri rumah tersebut. Kulo nuwun. Tidak ada jawaban. Lalu Bayu memanggil lagi. Kulo nuwun. Pak D, kulo nuwun. Akhirnya pintu terbuka. Dan nampak seorang anak kecil sedang menangis. Ada apa enduk? Tanya Bayu. Ibuku mas, jawab adik. Perempuan itu sambil menunjuk ke dalam. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu. Setelah sampai ke dalam terlihatlah sosok wanita paruh baya berwajah pucat, memakai kemben hijau sedang tergeletak tak sadarkan diri, bibirnya terlihat sedikit menghitam, badannya lemas. Ya ampun kek, kok seperti ini ya kek? Aneh, tanya Bayu mengernyitkan dahi. Ini bukan sakit biasa. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Jawab kakek Rangga serius. Kemudian ia langsung duduk bersila, memejamkan mata dan diam. Bayu pun mengobrol dengan gadis kecil itu. Siapa nama MU Dek? Ningsih mas, jawab gadis itu sembari menyeka matanya yang basah. Oh Ningsih, sejak kapan ibu MU sakit seperti ini nak? Sejak tadi pagi mas, jawab gadis kecil itu. Berarti belum lama ya? Iya mas, sahut gadis itu. Lalu tiba-tiba kakek Rangga membuka mata dengan nafas yang terengah-engah. Dapat, ujarnya tiba-tiba. Ada apa kek? Sahut Bayu terkejut. Untuk sesaat si kakek terdiam, nafasnya memburu, keringat bercucuran deras. Bayu, aku memberi MU tugas. Siap kek, sahutnya singkat. Lalu ia langsung keluar tanpa bertanya. Kakek pun menghela nafas. Dasar anak bodoh. Sudah terbiasa dengan sifat Bayu. Beberapa saat kemudian Bayu pun masuk ke rumah. Hehehehehe. Iya kek lupa. Tugas apa ya?
Jawabnya sambil cengengesan. Dasar, jawab si kakek. Carikan daun-daunan untuk rawan herbal nak. Siap kek, apa saja? Tanya Bayu. Perhatikan, daun kelor, daun kemangi, daun sirih, daun mawar merah. Daun yang berbentuk seperti lidah buaya berwarna hijau atau sebut saja lidah buaya, daun jombang atau ramda tapak. Carilah di hutan dan sekitar sawah atau sungai. Carilah dengan cepat, terang si kakek. Baik kek, aku berangkat, jawab Bayu sambil berlalu dan keluar dari rumah. Ningsih menatap kakek dengan heran. Kek, ibu kenapa? Tanya Ningsih. Ibu Mu sakit biasa enduk. Nanti kalau sudah diobati juga sembuh, jawab kakek Rangga berusaha menenangkan. Lalu gadis kecil itu memegang tangan ibunya. Ibu, semoga lekas sembuh. Aku kangen sama tawa ibu. Gumam gadis kecil itu dengan mata yang basah. Lalu di saat yang lain Bayu tengah berjalan ke pinggir sawah. Ia sudah mendapat beberapa daun herbal. Das ini aneh, kenapa sepi sekali ya? Tak ada orang satupun yang beraktivitas. Lalu ia pun berlalu dan berjalan menuju sungai. Dalam batinnya ada kesedihan yang samar, karena melihat seorang ibu yang sedang sekarat membuatnya teringat dengan mendiang ibunya. Jadi Bayu ingin ibu Ningsih bisa sembuh. Aku tak akan membiarkan seorang ibu menderita seperti itu. Aku akan berusaha sekuatku untuk mencarikannya obat. Dulu, aku sudah menjadi orang bodoh, karena tak bisa menyelamatkan ibuku sendiri. Sekarang, sebagai gantinya, aku akan menyelamatkan ibu Dek Ningsih. Lalu Bayu pun bergegas dan berlari sangat kencang bagaikan kilat. Tanpa sadar ia membangkitkan sesuatu yang istimewa. Singkat cerita, Bayu sudah mendapatkan semua daun-daunan yang dibutuhkan. Lalu saat di tengah perjalanan pulang, tepatnya di pinggir sungai, ia melihat sosok gadis muda kira-kira berumur 20 tahun berambut panjang berkebaya krim dan memakai bawahan selendang batik sedang berjalan dengan raut wajah yang gelisah. Lalu Bayu pun mencoba menyapanya. Maaf Nona, apa ya Nona lakukan di sini? Tanya Bayu berusaha sopan. Gadis itu menatap Bayu dengan tatapan sendu. Aku sedang mencari ayahku mas. Jawab gadis itu singkat. Ayah? Tanya Bayu. Gadis itu pun mengangguk pelan. Siapa nama ayah kamu? Tanya Bayu. Dengan nada pelan. Namanya Wijayanto mas? Atau dia punya julukan Kabut Kegelapan? Jawab gadis itu tertunduk. Oh, begitu. Memang kenapa kamu sampai mencarinya? Tanya Bayu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan mas, kata ibu beliau mengarah ke desa Pari. Desa Pari ya? Gumam Bayu penasaran. Untuk sejenak Bayu terdiam. Apakah kamu tahu mas? Tanya gadis itu. Oh, tidak Nona, saya tidak tahu. Tapi kalau Nona mau, saya bisa bantu carikan? Tanya Bayu menawarkan diri. Kalau tidak merepotkan, boleh. Mas, jawab gadis itu malu-malu. Baiklah, tapi maaf, sebelumnya saya harus antar dulu ramuan obat ini ke desa Pari juga, soalnya ada yang harus segera diobati. Terang Bayu tersenyum. Boleh mas, sekalian cari tahu tentang ayahku. Siapa tahu beliau masih di sana. Jawab gadis itu sedikit tersenyum. Kalau boleh tahu siapa namun Mu Nona? Tanya Bayu sedikit canggung. Namaku Ratih mas. Kalau mas, namanya siapa? Jawab gadis itu sembari balas bertanya. Aku, Bayu. Oh Bayu, salam kenal ya mas. Sahut Ratih sedikit canggung. Iya Nona, jawab Bayu tersenyum. Panggil saja Ratih mas, terang gadis itu sambil melirik malu. Oh iya, Ratih, jawab Bayu cengengesan. Akhirnya, mereka berdua berjalan bersama menuju kediaman Ningsih. Di saat yang lain laki-laki berjubah di awal cerita tadi sedang menghadap seseorang yang terlihat seperti bangsawan. Ampun Kanjeng Adipati, tugas sudah terlaksana. Warga sudah terkena wabah yang tak bisa disembuhkan, kecuali hanya Adipatilah yang bisa mengoatinya. Ujar laki-laki berjubah. Bagus, bagus. Dengan ini aku bisa mendapatkan hati rakyat, karena seolah-olah aku telah mengobati mereka, dan aku akan dengan mudah menggulingkan tahta.
Kertanegara. Hahaha. Hahaha, jawab sang adipati dengan tawa jahatnya. Sementara itu, Bayu sudah sampai di rumah. Begitu sampai rumah, kakek Rangga kaget melihat Bayu membawa seorang gadis cantik yang kini diketahui sebagai Ratih. Loh, siapa gadis ini, nak? Tanya kakek mengernyitkan dahi. Namanya Ratih, kek. Dia sedang dalam perjalanan mencari ayahnya yang bernama Wijayanto. Terang Bayu meyakinkan sang kakek. Kemudian Bayu segera menyerahkan daun-daun ramuan yang ia bawa kepada kakek Rangga, dan kakek Rangga pun segera mengolahnya. Cara mengolahnya pun tidak sembarangan, ada ritual khusus yang harus dilakukan, dengan ditumbuk dan dimasak dengan air yang berasal dari 7 sumur, dengan takaran 77 cangkir kecil yang terbuat dari tanah liat, dimasak dengan api sedang sampai air menjadi panas, namun tidak boleh sampai mendidih. Setelah ramuan itu jadi, kakek Rangga pun segera meminumkannya ke Ibu Siningsih. Melihat itu si gadis cantik yang bersama Bayu atau Ratih bertanya, "Kek, mereka semua kenapa? Belum tahu pasti enduk." Yang jelas, mereka terken ilmu hitam atau santet dan sejenisnya. Mengetahui fakta itu, Ratih seperti mengerti sesuatu hal yang kakek Rangga dan Bayu tidak ketahui. Seketika gadis itu melangkah keluar dari ruangan itu dengan ekspresi wajah sedih. Melihat itu, Bayu pun segera mengikutinya. "Ratih, ada apa?" tanya Bayu. "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya sedih melihatnya, tak tega aku menyaksikannya, Mas." "Oh begitu." Seseorang yang sedih atau tak tega melihat peristiwa seperti itu, tandanya orang tersebut adalah orang baik. Lalu tiba-tiba teriakan terdengar dari setiap rumah di kampung yang sedikit berkabut itu. Mendengar itu, Bayu bersama Ratih pun bergegas mendatangi setiap suara yang muncul dari rumah-rumah itu. Singkat cerita, Bayu, kakek Rangga, dan Ratih pun kini mengetahui fakta yang mencengangkan. Ternyata wabah ini bukan hanya satu orang yang terkena, tetapi seluruh warga di desa ini terdampak wabah aneh itu, ujar kakek Rangga. "Terus kita harus apa, kek?" tanya Bayu mengernyitkan dahi. "Tentu saja, mencari ramuan sebanyak-banyaknya," jawab kakek lirih namun tegas. Tanpa pikir panjang Bayu pun bergegas mencari daun-daun seperti yang ia cari tadi. Namun kali ini ia tidak sendiri, tetapi ditemani Ratih yang sejak tadi terdiam seperti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, kakek Rangga pun bersemedi lagi dengan sangat hening, ditemani Ningsih yang kini terlihat sedikit tenang, karena setelah meminum ramuan dari kakek Rangga, sang ibunda terlihat lebih cerah dan raut pucat perlahan menghilang. Singkat cerita, Bayu dan Ratih membawa ramuan obat yang sangat banyak, dan tanpa pikir panjang, kakek Rangga pun segera mengolahnya, dan perlahan seluruh warga yang terdampak berangsur sembuh. Dan setelah 3 hari, seluruh warga sembuh total sehingga mereka bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan tak lupa mereka berterima kasih kepada kakek Rangga dan Bayu yang telah menolong mereka. Dan di suatu pagi yang cerah tanpa kabut, warga desa pun beraktivitas seperti biasa. Namun tiba-tiba laki-laki berjubah hitam muncul lagi. Namun kali ini laki-laki itu terkejut karena melihat pemandangan yang mencengangkan. Warga yang seharusnya sedang sakit parah, kini sudah sembuh. Hah, aneh sekali. Seharusnya mereka saat ini sedang parah-parahnya, tapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka sangat sehat walafiat? Lalu laki-laki berjubah hitam itu terdiam mengamati sekitar. Ia mencari sesuatu yang menurutnya mencurigakan. Nampak Bayu sedang membantu orang-orang desa yang sedang berkebun di sekitar rumah warga. Tapi bagi laki-laki berjubah itu sosok Bayu biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Bayu sendiri lama-lama tidak nyaman dengan pandangan laki-laki itu yang sejak tadi memandangnya. Lalu ia mendekat ke sosok itu dengan tenang. "Pak, Anda ini siapa? Orang desa ini apa bukan? Kok saya enggak pernah lihat Bapak?" tanya Bayu polos. Tanpa aba-aba, pria berjubah itu langsung menyerang Bayu dengan brutal. Dan dengan sigap nagenangki serangan kejut itu. "Pak, ada apa dengan MU? Sebenarnya siapa kamu ini?" Tanpa menjawab, pertarungan itu pun berlanjut. Pria bertopeng menyerang dengan jurus yang sangat aneh. Jurus itu tidak menggunakan kepalan tangan,
tetapi menggunakan tangan yang dipipihkan dan menari-nari layaknya ular kobra. Pertarungan itu cukup sengit. Rentetan pukulan dilancarkan pria berjubah itu. Namun dengan mudah Bayu menghindarinya dan menangkisnya sembari membalas serangan itu atau counter attack. Dan serangan itu mengarah ke ulu hati. Serangan itu begitu kuat untuk ukuran pemuda 25 tahun dan seketika pria itu terduduk lemas. Lalu Bayu akan melanjutkan serangan lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Jangan!" Dan Bayu pun langsung menengok ke belakang, dan terlihat Ratih berlari mendekat diikuti oleh kakek Rangga. "Aku mohon Mas Bayu, jangan apa-apakan dia." "Kenapa Ratih? Memangnya ada apa?" tanya Bayu spontan sambil terbelalak. "Kasihani dia Mas, dialah ayahku." Jawab Ratih. "Hah?" sahut Bayu terkejut. "Ayah MU?" tanya Bayu mengernyitkan dahi. "Iya Mas, dialah yang aku cari-cari 2 hari ini," jawab Ratih. Lalu tiba-tiba pria berjubah itu berlari kencang dan kabur. Bayu segera mengejar, namun kakek Rangga menghentikannya. "Jangan dikejar nak, belum saatnya," ujar kakek Rangga. "Maksud kakek?" tanya Bayu. "Sebelum kita bertindak lebih baik kita tanya-tanya dulu sama Ratih." Seketika Ratih pun menunduk pelan. Singkat cerita, mereka bertiga pulang ke kediaman Ningsih, dan pada akhirnya Ratih pun menceritakan kisah yang cukup pilu. "Dahulu ayahku adalah orang atau pribadi yang sangat baik. Ia adalah seorang pendekar yang cukup hebat, ia menguasai jurus elemen air. Tetapi sejak 1 tahun lalu ia bergabung dengan orang-orang dari Kadipaten. Entah apa yang ia kerjakan di sana tetapi setiap pulang, ayah selalu kecapean dan kadang tangannya berlumur darah. Setiap ibu bertanya dari mana, pasti jawabannya selalu sama. Aku hanya bekerja untuk membahagiakan keluarga ini saja Bu. Tetapi 1 bulan yang lalu, saat aku sedang mencari jamur di pinggir hutan aku tidak sengaja mendengar seseorang bercakap-cakap. Awalnya aku tidak memperdulikan percakapan mereka tetapi saat aku dengar nama Wijayanto disebut, aku tidak tahan untuk mengintip. Dan aku lihat ternyata memang benar ayahku. Ayah dan orang itu sedang duduk berdua berhadapan dan membicarakan tentang kudeta ke kerajaan Singasari. Tugas ayahku adalah membuat huru-hara di desa-desa dengan meneror warga, kadang berkelahi dengan pendekar yang berpihak kepada kerajaan. Setelah ibu mengetahui itu, aku diminta untuk mengikutinya dan menghentikannya. Karena ibu tidak mau mendapat uang dari hasil yang tidak baik atau berlawanan dengan hati nurani. Kenapa ibu MU tidak mengejarnya sendiri? Kenapa harus kamu? Tanya kakek Rangga. Singkat, karena ayah sangat sayang padaku. Kalau ibu yang bicara pasti akan dibantah bahkan dimarahi. Kalau aku yang bicara maka ayah akan diam mendengarkan. Jadi peristiwa di desa ini ulah ayah kamu? Karena suruhan dari Adipati, sahut Bayu. Iya Mas, jawab Ratih singkat. Untuk sesaat mereka terdiam. Namun tiba-tiba kakek Rangga berkat. Aku ada cara nak untuk menghentikan ayah Ratih. Dan di saat yang lain ayah Ratih atau yang bernama Wijayanto sedang berjalan tertatih. Di tengah hutan, ia duduk dan menengadah ke atas membayangkan kebahagiaan. Dan senyuman anaknya yang selalu membuatnya semangat menjalani hidup. Maafkan ayah kamu ini nak. Ayah tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk kamu. Ayah terpaksa. Karena ini semua demi kebahagiaan kamu, gumam Wijayanto sambil meneteskan air mata. Lalu karena kelelahan ia pun tertidur. Di dalam mimpi pun ia didatangi anaknya, Ratih, yang memintanya untuk berhenti menjadi penjahat. Lalu ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Matahari menunjukkan waktu sudah senja, dan ia pun berjalan menyusuri jalan hutan yang mengarah ke kediamannya. Dan sesampainya di rumah ia disambut istri dengan senyum datar. Sudah pulang Kang? Tanya Wati singkat. Iya, dengan ekspresi tegang. Lalu pandangan Wijayanto mengarah ke istrinya itu dengan dahi yang mengernyit. Sebenarnya apa maksud kamu dengan menyuruh Ratih mengikutiku? Tanya Wijayanto dengan mata melotot. Karena kami menyayangi MU Kang, jawab Wati singkat. Tapi hidup apa cukup dengan sayang saja Wati? Jawab Wijayanto dengan nada meninggi.
Tapi apakah harus dengan menjadi penjahat seperti itu, Kang? Membunuh orang yang tidak bersalah? Sahut Wati dengan air mata berlinang. Diam kamu, sahut Wijayanto dengan nada yang amat tinggi. Bagaikan patir di siang hari, lalu muncul suara dari belakang tirai pintu belakang. Oh, begitukah rasa sayang seorang ayah pada keluarganya? Seketika Wijayanto menengok ke belakang, dan terlihatlah sosok Ratih dengan wajah serius. Ratih, gumam Wijayanto lirih. Lalu Wijayanto berusaha berlari dan keluar dari rumah. Namun saat Wijayanto membuka pintu, tiba-tiba di luar berdiri sosok kakek tua dan pemuda yang sejak tadi memang sengaja menunggunya. Untuk apa kau datang ke sini? Jangan campuri urusan keluargaku, ujar Wijayanto dengan geram. Maaf paman, kami datang kemari bukan untuk mencari masalah ataupun mencampuri urusan paman, jawab Bayu tenang. Diam kau anak muda, aku tahu kau adalah pemuda yang diceritakan oleh Panglima Soma. Seorang pemuda yang beraura aneh memakai ikat kepala biru. Aku heran kenapa kau bisa menahan pukulan terkuat Panglima Soma yaitu Braja Genta. Setahuku belum pernah ada seorang pendekar pun yang berilmu tinggi yang mampu menahan pukulan itu, ujar Wijayanto dengan mengernyitkan dahi. Benar juga kata laki-laki ini. Sejak awal aku bertemu dengannya, aku belum pernah tahu aura yang dimiliki oleh bocah bandel ini. Jika seorang yang menguasai elemen api, orang itu akan memiliki aura merah. Jika seseorang yang menguasai elemen angin, ia akan memiliki aura yang berwarna biru. Begitu juga dengan elemen tanah, ia akan memiliki aura yang berwarna hijau. Dan elemen air, ia akan memiliki aura yang berwarna ungu. Tetapi tidak dengan Bayu. Ia tak memiliki aura apapun, kecuali hanya aura samar yang tidak jelas. Seperti kabut tipis yang menyelimuti tubuhnya, gumam kakek Rangga lirih. Maaf paman, aku tidak mengerti dengan apa yang paman ucapkan. Aku datang ke sini tujuanku adalah menyadarkan paman bahwa yang paman lakukan itu salah, dan secara tidak langsung memang telah menyakiti hati putri paman. Bahkan bukan hanya putri paman, keluarga paman pun juga akan mendapatkan imbas dari apa yang paman lakukan, terang Bayu polos. Tahu apa kau tentang keluargaku anak muda? Kok masih anak, kemarin sore belum terlalu paham permasalahan apa-apa. Jadi aku minta pergilah kamu dari sini sebelum aku berubah pikiran, jawab Wijayanto dengan mata melotot. Sabarlah, jangan emosi dulu. Menyelesaikan permasalahan dengan emosi sama saja menambah masalah baru. Seharusnya kau paham itu. Wijayanto, sahut kakek Rangga. Oh, ternyata di sini ada pendekar naga api juga, pantas saja anak ini sangat bandel sepertimu, sambung Wijayanto sinis. Maaf paman, tolong jangan menghina kakek guruku, sahut Bayu mengernyit. Oh, ternyata orang tua ini adalah gurumu. Pantas saja muridnya seperti kamu. Sudah nak, jangan tersulut emosi, terang kakek Rangga. Sudahlah kakek tua, kau jangan ikut campur urusanku. Belum tentu jika kau ikut campur, urusanku akan selesai, jawab Wijayanto mengerutkan dahi. Di dunia ini banyak sekali permasalahan yang rumit. Tetapi bukan berarti setiap permasalahan itu tidak ada jalan keluar. Tetapi terkadang manusia saja yang kurang sabar mencari jalan keluar yang tepat, terang kakek Rangga dengan tangan. Sudahlah kau diam saja kakak tua, jangan menceramahiku, jawab Wijayanto. Aku tidak menceramahi Wijayanto. Aku hanya ingin kau sadar bukan hanya kau yang menanggung akibat dari perbuatanmu ini, tetapi orang-orang di sekitarmu akan menanggungnya juga tanpa kau sadari. Tiba-tiba Wijayanto melompat untuk menyerang kakek Rangga, namun digagalkan oleh Bayu dengan sikap, kurang ajar kau anak muda. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada gurumu itu, ujar Wijayanto dengan raut wajah yang sangat bengis. Lawanmu adalah aku, ujar Bayu. Kalau kau berani melawan aku, yang katamu anak kemarin sore, sambung Bayu lirik. Oh, kamu menantangku anak muda? Baiklah, akan aku layani. Seberapa kuatkah orang yang mampu menahan pukulan Braja Genta? Jawab Wijayanto meremehkan. Baiklah paman, akan aku anggap pertarungan ini sebagai latihanku, jawab Bayu tersenyum. Kemudian mereka berdua bersiap dengan kuda-kuda masing-masing.
Lalu, mereka berdua pun saling menyerang. Dan berakhirlah kisah pada episode 3 ini. Akan kita lanjutkan pada episode keempat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.